terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara memancing gratis yang digelar di Kali Gabus, Tambun Utara, Bekasi. Acara ini sebagai bagian dari peringatan Hari Sumpah Pemuda. Dalam suasana penuh semarak dan kebersamaan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri kegiatan Mancing Mania Gratis Jilid 2 yang digelar di sepanjang Kali Gabus, Tambun Utara, Bekasi. Melihat kehadiran Gibran, warga langsung berebut bersalaman dan mengabadikan momen dengan ponsel. Acara yang diinisiasi oleh Karang Taruna Tambun Utara ini menjadi salah satu bentuk kreatif perayaan Hari Sumpah Pemuda ke-97. Untuk menarik minat masyarakat, panitia menebar 5 ton ikan lele dan menghadirkan beragam hadiah menarik, mulai dari sepeda listrik, televisi, hingga perlengkapan rumah tangga. Motor listrik. Mana cepet ini? Mana? Atas nama Solihin. Nomornya 074. Solihin, Pak Solihin. Gibran bahkan juga mengumumkan nama pemenang motor listrik sebagai hadiah utama. Terbukti kegiatan ini sukses memantik antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi. Selain jadi wujud nyata semangat Sumpah Pemuda, acara ini juga mencerminkan kebersamaan lintas generasi dalam merajut persatuan dan solidaritas. Baik, pemirsa, 1 bulan sudah rencana pembentukan Komite Reformasi Polri digagas, namun nyatanya hingga kini belum juga terwujud. Calon-calon anggota komite pun telah diinfokan, namun tak juga ada tindak lanjut. Aksi unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus lalu melahirkan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah reformasi kepolisian. Presiden Prabowo pun berjanji untuk segera mengumumkan tim reformasi Polri. Namun 1 bulan setelahnya rencana ini tak juga terrealisasi. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra bahkan belum mengetahui kelanjutan rencana pembentukan Komite Reformasi Polri. Yusril mempersilahkan untuk menanyakan langsung perkembangannya kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menko Polhukam 2019 dan 2024 Mahfud MD mengakui belum dihubungi oleh Istana terkait pembentukan reformasi Polri. Saya tidak tahu ya, sampai sekarang saya belum tahu perkembangannya apa. Karena komunikasi saya resmi itu sudah selesai lama. Karena itu ketika saya diminta dan saya menyatakan oke untuk reformasi Polri, saya bersedia. Nah, habis itu saya tidak tahu perkembangannya dan saya juga tidak mau. Sebelumnya pada awal September lalu, di depan sejumlah tokoh gerakan Nurani Bangsa, Presiden Prabowo menyetujui pembentukan Komite Reformasi Polri. Nama-nama anggota komite ini pun sempat disusun. Mas, kabarnya juga Pak Mahfud udah setuju untuk bergabung. Insya Allah. Menjadi anggota atau ketua? Ya bersama-sama lah. Belum ada yang ditunjuk siapa yang akan jadi ketua, tapi alhamdulillah juga menyampaikan posisi yang ada. Kapolri siapa ini Mas? Selain Mama? Udah tunggu lah. Ada mantan Kapolri? Hah? Apakah ada mantan Kapolri? Kabarnya ada mantan Kapolri? Ada. Di sisi lain, Polri sudah membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian di internalnya. Tim ini berisi 52 perwira tinggi Polri yang diketuai oleh Kalemdiklat Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. 1 bulan berlalu, Komite Reformasi Polri belum juga dibentuk Presiden Prabowo. Tim Reformasi Polri bentukan internal Polri belum terlihat tajinya. Padahal masyarakat melalui tuntutan 17+8 yang gencar disuarakan pada September lalu berharap Komite Reformasi Polri bisa membawa perubahan di tubuh Polri ke arah yang lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kembali bersama kami, pemirsa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Nikita Mirzani terbukti bersalah atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang terhadap dokter skincare Reza Gladys. Nikita Mirzani terbukti bersalah melakukan tindak pencemaran dan pemerasan yang berujung dengan vonis 4 tahun oleh Majelis Hakim serta denda 1 miliar dan subsidiar 3 bulan. Kasus Nikita Mirzani versus Reza Gladys bermula saat ulasan negatif terhadap produk skincare yang berujung pada dugaan pemerasan 5 miliar rupiah, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa tetap. Sementara itu, usai menerima vonis yang dibacakan Majelis Hakim, Nikita Mirzani pergi menemui wartawan dan kuasa hukumnya dengan santai dan tersenyum. Nikita juga langsung memeluk keluarga serta sahabat yang hadir. Vonis 4 tahun penjara ini lebih ringan dari tuntutan 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Majelis Hakim menilai Nikita tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas dugaan tindak pidana pencucian uang sehingga membebaskan Nikita dari dakwaan TPPU. Nikita Mirzani sendiri mengaku sudah menduga dirinya akan ditahan dan siap mempertimbangkan upaya banding. Karena udah tahu pasti akan ditahan, jadi ya santai aja. Karena tadi juga dibilang itu berani, masih ada berani, masih ada prestasi, masih ada PK, bukan ada prestasi. Yang penting kalau pasal sudah hilang ya sudah. Kalian nggak bisa bilang belum pernah tahu lagi. Ya, kasus dugaan pengancaman, pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang melibatkan artis Nikita Mirzani. Selama menjalani persidangan, Nikita juga kerap menunjukkan sikap yang dianggap tak wajar. Kasus dugaan pengancaman, pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang yang melibatkan artis Nikita Mirzani NM terhadap pengusaha skincare Reza Gladys menjadi sorotan publik. Tidak hanya kasusnya, namun Nikita selalu menunjukkan sikap atau hal-hal yang dianggap tidak wajar selama menjalani persidangan. Bahkan JPU sempat menyatakan ada 8 poin yang memberatkan dalam tuntutan terhadap terdakwa. Salah satunya adalah sikap Nikita yang dinilai tidak menghargai jalannya persidangan. Dan kini tiba saatnya, Nikmir akan menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang sebelumnya, JPU menuntut Nikita Mirzani 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Awal kasus ini bermula dari kritik Nikita di media sosial terhadap produk skincare milik Dr. Reza Gladys. Konflik semakin memanas dan berujung pada dugaan pemerasan. Nikita Mirzani beserta asistennya, Ismail Marzuki, diduga meminta uang tutup mulut dari para pemilik skincare. Atas adanya dugaan pemerasan itu, pada Desember 2024, Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani atas dugaan pengancaman, pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang. Dari hasil penyelidikan, polisi kemudian menetapkan Nikita dan asistennya sebagai tersangka pada Februari 2025. Keduanya ditahan pada Maret 2025.